Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala, amma ba'd. Para jamaah rahmani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri di kehidupan abadi kita, yaitu dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita untuk thalabul ilmi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesempatan ini saya akan bacakan sebuah hadis yang dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi wal Bazzar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini juga disebutkan dalam silsilah al-hadis sahihah nomor 1927. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-dzulmu salasatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu ada 3. Jadi kezaliman itu ada 3. Fadzulmun la yaghfirullah, yaitu zalim yang pertama, zalim yang tidak Allah ampuni. Jadi zalim yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zulmun yaghfiruhu, zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada zalim yang tidak diampuni oleh Allah, ada zalim yang diampuni oleh Allah, dan yang ketiga, wa dzulmun la yatrukuhu, kezaliman yang Allah tidak meninggalkannya, tidak membiarkannya. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirku, maka adapun zalim yang Allah tidak mengampuninya itu fasyirku, maka dia ini adalah syirik. Jadi zalim yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah syirikan. Qala Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Jadi syirik ini adalah kezaliman yang besar. Jadi zalim yang paling besar itu adalah zalim berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ini punya hak yang harus disendirikan, tidak boleh disekutukan haknya. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan ibadah itu kepada selainnya, baik kepada benda-benda mati atau benda-benda hidup. Semuanya tidak memiliki hak. Maka ketika ada orang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah syirik, dan inilah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuninya jika orang itu mati dalam keadaan syirik tersebut. Jadi kalau orang sampai akhir hayatnya tetap masih melakukan bentuk
penyelewengan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya, yaitu masih memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalnya adalah meninggal dalam keadaan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik yang paling besar. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhulmu alladhi yaghfiruhu. Adapun yang kedua yaitu zalim yang Allah ampuni, yaitu dzulmul ibadi anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Yang kedua adalah zalim yang diampuni oleh Allah, yaitu zalimnya hamba terhadap diri mereka dalam perkara hubungannya antara mereka, antara manusia, wa baina rabbihim, dan antara Tuhan mereka. Jadi fima bainahum wa baina rabbihim. Jadi ada orang itu punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak memenuhinya. Di antaranya contohnya umpamanya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak sampai pada tingkatan syirik. Maka ini adalah termasuk seorang hamba itu zalim terhadap diri mereka. Nah, ini dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia ini meninggal dalam keadaan dia zalim terhadap dirinya, tidak memenuhi kewajibannya terhadap Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah selain syirik itu, maka matinya ini dalam keadaan punya harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikehendaki. Karena itu dosa-dosa seperti ini dikatakan oleh para ulama termasuk dosa yang tahta masyiatillah, tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa diampuni oleh Allah jika dikehendaki, bisa tidak, tetapi mereka masih punya harapan untuk masuk ke dalam surganya, untuk masuk ke dalam surganya. Nah, ini dzulmul ibad anfusahum. Kemudian yang ketiga, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dha hatta yudbira li ba'dihim min ba'd. Yang ketiga adalah zalim yang Allah tidak tinggalkan, yaitu zalimnya seorang hamba atau zalimnya para hamba sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Jadi orang zalim sama orang lain, mungkin bisa jadi contohnya memukul orang lain, ya, menghina, meremehkan, merendahkan orang lain. Ini adalah termasuk orang ini zalim kepada orang lain. Dan dosa yang seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Dalam arti orang memiliki otoritas dalam persoalan ini. Kalau dia mengampuni, memaafkan, orang itu terbebas. Kalau nanti tidak memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengadili di akhirat. Ya, akan mengadilinya di akhirat nanti. Jadi orang yang zalim sama yang lain ini akan diperlakukan hukum qisas atau hukum pembagian kebaikan yang telah dimiliki oleh orang yang zalim ini akan diberikan kepada orang yang dizalimi, sebagaimana cerita hadis hadis muflis, ya, hadis muflis yang ma'ruf, yaitu hadis yang menceritakan tentang orang yang bangkrut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang bangkrut itu ketika dia datang Allah Subhanahu wa taala nanti membawa akidah yang bagus, bawa ibadah yang bagus, punya pahala yang banyak, tapi dia zalim sama orang. Akhirnya orang yang zalim itu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah adili, yang pada kesimpulannya orang yang zalim ini kebaikannya dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Dan itu terjadi tidak hanya satu dua orang, banyak orang.
yang pada akhirnya kebaikan-kebaikan yang dimilikinya itu habis. Ternyata masih ada juga yang meminta kepadanya, ya, akhirnya keburukan orang yang dizalimi itu dibebankan kepada yang tadi, yang akhirnya dia tidak punya kebaikan, yang dipunyai adalah keburukan. Kemudian akhirnya dia masuk neraka. Inilah cerita muflis yang dalam hadis yang panjang. Nah, ini barangkali yang bisa kita bacakan pada pagi ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kesimpulannya zalim itu ada 3, yang tidak diampuni, zalim yang diampuni, zalim yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.